Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Apa kabar semuanya adik-adik? Baik ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik Alhamdulillah. Ustazah. Alhamdulillah. Baik, seperti biasa sebelum kita melanjutkan materi kita, kita membaca surat Al-Fatihah bersama. Ala niyatina hadha Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca semuanya ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa Maliki iyyaka yaumiddin. nasta'in Iyyaka Ihdinas na'budu wa iyyaka siratal nasta'in. mustaqim Ihdinas siratal Siratal ladzina mustaqim. an'amta Siratal 'alaihim ladzina an'amta 'alaihim ghairil ghairil maghdubi maghdubi 'alaihim 'alaihim waladdallin Amin. waladdallin. Iya. Pada pekan lalu kita membahas tentang bab apa adik-adik? Masih ingat? Kami selalu kita ngomongin tentang apa? Eh, Yuk, ini yang sudah Bahasa sudah Jawa share nih. tayamum Ustaz. Tayamum. Apa? Coba ulangi lagi yuk bareng-bareng. Tayam, Tayamum Ustaz. tayamum. Tayamum. Oke. Tayamum. Ya, Tayamum. tayamum. Iya. Kita sekarang belajar pakai kitab apa? Coba di unmute, di unmute. Mabadi al-fiqhiyah. Pintar, Masya Allah, Bang Roshid. Mabadi al-Fiqhiyah, al-Mabadi al-Fiqhiyah. Siapa penulisnya? Dr. Umar Abdul Jabbar. Abdul Oke? Jabbar. Iya. Baik, pada pekan lalu kita sampai pembahasan at-tayammum atau tayammum. Ada yang mau ngasih tahu ke Ustazah apa itu tayammum? Tayamum adalah pengganti wudhu dalam keadaan darurat. Pengganti wudhu dalam keadaan darurat, Ahsanti, ya. Ditambah lagi selain pengganti wudhu juga pengganti mandi wajib. Oke? Ya, dalam keadaan darurat, ya kan, wudhu wudhu dan mandi wajib bisa digantikan dengan tayamum. Tetapi ingat, tayamum tidak bisa mengangkat hadas kecil dan tidak bisa apa? Mengangkat hadas besar. Dia hanya menggantikan saja kalau memang ya yang pertama tidak ada air. Oke? Sudah dicari-cari nih. Nah, untuk apa untuk bisa bertayamum itu tidak boleh langsung bertayamum kayak gitu saja. Kita perlu mencarinya terlebih dahulu. Airnya perlu kita cari terlebih dahulu. Kecuali kalau memang yakin di tempat ini nggak ada air. Nah, cari-cari percuma, memang sudah nggak ada air. Nah, kalau sudah yakin baru nggak perlu dicari. Tapi kalau masih ragu-ragu, ya kan, kayaknya ada deh di sekitar ini. Ayo kita cari dulu deh, kayak gitu. Maka wajib kita cari sebelum kita bertayamum. Bisa difahami ya? Kemudian juga eh, di apa namanya di mengganti tayamum ya, mengganti tayamum ini kalau keadaannya ada air nih, tetapi ya kita sakit ya, kita sakit sehingga kalau saat sakit kata dokter kalau terkena air maka bisa tambah parah ya, maka bisa diganti dengan tayamum wudhunya atau mandi wajibnya. Atau ya airnya itu sangat-sangat dingin sekali ya, sangat dingin. Kalau mandi wajib
dengan air yang dingin itu, ya, badan kita kayak sudah nggak kuat banget gitu ya. Jadi dalam hal ini kita bisa menggunakan tayamum, ya. Atau atau ada air, tapi airnya mungkin hanya sedikit dan cukup dibuat untuk minum, ya. Kalau airnya apa namanya kita pakai wudhu, maka kita nggak bisa minum, ya kita kehausan. Maka dalam hal ini kita bertayamum. Bisa difahami ya? Kemudian tayamum fardunya, ya kalau di sini disebutkan ada 5. Ingat fardunya di sini disebutkan ada 5. Ingat ya, fardu tayamum ada 5. Di dalam kitab yang lain mungkin disebutkan ada 4 saja. Oke ya. Kok beda? Apa yang beda ya? Coba yang pertama niat ditulis ya. Yang pertama apa adik-adik nih? Niat tayamum ini butuh nih niat sama seperti wudhu karena dia pengganti wudhu nih, ya kan dia pengganti wudhu, maka perlu nih niat. Mandi wajib juga seperti itu. Bentar. Mandi wajib juga seperti itu, dia butuh niat, ya. Maka kalau tidak ada air, dia bisa menggunakan tayamum, yaitu dengan tanah yang suci, ya, tanah yang suci dan berdebu, oke ya. Maka yang pertama kali adalah niat, ya. Niatnya apa? Ada yang mau mengingatkan Ustazah? Niatnya apa? Kak Zara masih ingat niatnya? Niat tayamum? Abang Fatih? Ditulis ya, niat tayamum adalah istibahatis sholah, ya, dibolehkannya sholat. Ya, niatnya bukan mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar, melainkan niatnya adalah istibahatus sholah, ya, dibolehkannya sholat. Bisa difahami ya? Ditulis ya. Jadi niat bertayamum adalah istibahah as-sholah, istibahatus sholah, atau dibolehkannya sholat. Ya, kita bisa pakai bahasa Indonesia. Boleh aku niat bertayamum. Tentunya niatnya di hati ya. Kalau mau diucap silahkan. Ya, tetapi di hati harus diniatkan. Aku niat bertayamum untuk dibolehkannya melakukan sholat. Bisa difahami? Ya, sholat fardu. Oke. Nah, jadi untuk tayamum tidak bisa mengangkat hadas kecil. Dalam arti kalau ada air dan kita wajib mandi, maka harus mandi. Ya, nggak cukup dengan tayamum saja. Ya, karena tayamum tidak bisa mengangkat hadas besar ya dan juga hadas kecil. Baik, niatnya tadi apa niatnya? Untuk dibolehkannya sholat. Sholat. Iya. Abang Abdullah oke? Abang Fatih oke? Abang Rashid? Iya. Iya. Iya, Iya. Ustazah. Kemudian yang kedua yaitu fardunya tayamum yaitu memindahkan tanah, ya, memindahkan tanah yang suci dan berdebu ini ke anggota tayamum. Anggota tayamum itu hanya ada 2 saja. Oke ya. Anggota tayamum, ya, anggota badan yang diusap saat tayamum, baik dia apa namanya mau niatnya ganti wudhu atau mandi wajib, ya, maka tetap, ya, anggota tayamum yang ditayamumkan, anggota badan kita yang dipakai yang di saat kita bertayamum itu hanya ada 2. Yang pertama adalah wajah dan yang kedua yaitu kedua tangan sampai siku-siku, ya. Jadi bedakan antara anggota badan yang wajib diusap saat tayamum dengan anggota badan yang wajib dikenakan air saat berwudu. Jadi perlu dibedakan. Dan juga anggota badan yang wajib dikenai air saat mandi. Jadi harus dibedakan ya. Anggota badan yang wajib dikenakan saat berwudu ada berapa? Yuk dijawab. Anggota badan yang wajib dikenakan air saat wudhu ada berapa?
Yuk, Kak Zahra mau menjawab? Ada ada empat. Ada 4. Oke ya? Empat. Ada 4. Diingat-ingat ya, bisa ditulis. Ditulis. Yuk, ditulis. Anggota badan yang wajib dikenakan air. Oke? Saat wudhu ada 4. Bukan fardunya wudhu, bukan. Tetapi anggota badannya. Oke, anggota tubuh kita loh saat wudhu yang wajib dikenakan air itu ada 4. Yang pertama wajah, kemudian kedua tangan sampai siku. Yuk ditulis ya. Kemudian kepala wajib diusap ya, wajib dikenakan air dengan cara mengusapnya. Membasuh juga ya terserah ya. Tolong jangan dicoret-coret. Nggak mau dicoret-coret apa namanya screennya Ustazah sini. Kemudian ya kedua kaki sampai mata kaki itu wajib dikenain air saat berwudu. Oke. Kemudian anggota badan yang wajib dikenakan air saat mandi. Apa ayo? Abang Abdullah mau menjawab? Seluruh Ya, badan. Kak Zara, seluruh anggota badan seluruhnya dari kepala kita ya sampai kaki wajib terkena air. Oke? Kemudian saat tayamum, anggota badannya hanya ada berapa? Du? Dua, Dua. Ustazah. Ini tentunya karena nggak ada air, jadi yang harus terkena tanah. Oke ya? Harus dikenain tanah, diusap dengan tanah yang berdebu ini ada dua. Yang pertama yaitu wajah, dan yang kedua yaitu kedua tangan sampai siku-siku. Nah, kepala perlu, kepala tidak perlu, ya, tidak ada, ya. Jadi memang dua anggota ini saja. Kaki juga tidak perlu, oke? Telinga juga tidak perlu, oke ya. Jadi kita caranya dengan menepukkan kedua telapak tangan kita yang ini nih, oke ya, di tanah yang suci. Ingat tanahnya tanah suci dan tidak tercampur dengan apapun, ya. Maksudnya tercampur dengan apapun, maksudnya apa? Misalnya tercampur dengan cat, ya, cat cat ya. Tahu 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 cat kan? Cat tembok misalnya. Berarti nggak bisa itu dipakai tayamum. Atau terkena dengan tepung misalnya, ya nggak bisa. Oke ya. Jadi memang harus suci dan tidak terkena dengan apapun itu. Oke ya. Dan berdebu ya tanahnya berdebu. Nah, kita tepukkan ya, kita tepukkan tentunya baca bismillah terlebih dahulu ya kan, kita tepukkan baru kenapa saya ya nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Oke, kita tepukkan, kemudian kita apa namanya giniin sedikit ya, kalau nggak juga nggak apa-apa. Kemudian kita usap seluruh wajah kita. Oke, usap. Habis itu kita tepukkan lagi ya. Kemudian coba diperhatikan ya. Diperhatikan ini dari sini nih. Ini nih, mana mata kayak gini ya. Mana? Kelihatan nggak ya? Gini seluruhnya atau gini deh, maaf. Dari sini, maaf dari sini. Ini kan sudah kena kena tanah tuh, ya kan? Yuk coba bareng-bareng yuk. Coba bareng-bareng semua tangannya. Di open video coba. Gini, lihat ini. Kita yang diusap pakai tangan kanan dulu. Yang diusap tangan kanan dulu. Oke ya, setelah kita tepukkan, lihat ini. Yuk, coba ikutin. Gini, nih, ke bawah dari atas, ke bawah, terus sampai siku. Ini karena Ustazah, ini nggak boleh ya, harus harus kayak gini ya sebenarnya ya. Oke ya. Nah, sampai siku, kemudian nih, kita usap. Nah, ini mana-mana. Ini juga harus kena ini jempolnya nih kena. Oke ya. Nah, yang ini kan belum terkena ini. Kita sama usapkan sini. Oke, sampai siku. Pas nih, lihat nih jarinya ini jempolnya. Nah, selesai. Oke ya. Yang pakai cincin ya kan dilepas dulu biar tangannya jarinya ini terkena
debu juga. Oke ya, sudah. Sekali Ustazah, doang. Sekali saja. Ustazah, Ya. Ustazah izin bertanya, Mm-mm. kalau orang tangannya patah, abis itu pakai jip, itu gimana cara tayamum atau wudunya, Ustazah? Ya, kalau yang pakai perban atau gip, ya kan, itu di sini nggak disebutkan ya. Setelah ini dia apa namanya penulis langsung ke bab sholat. Kalau misalnya pakai perban, ya kan, kalau misalnya perbannya itu atau gipnya itu bisa dilepas dulu, ya dibuka dulu, ya. Misalnya boleh dibuka bagian yang luka, misalnya boleh terkena air, maka ya wajib dibuka. Tetapi kalau tidak boleh, ya tidak boleh kata dokternya nggak boleh, makanya diperban itu biar nggak kena air, maka ya kita wudhu seperti biasa, ya kan? Kita wudhu seperti biasa wudhu. Kemudian di bagian yang kena perban dilihat, yang bagian kena perban di anggota wudhu atau tidak. Yang diperban itu misalnya eh misalnya apa ya? Nah, tangan sini yang diperban misalnya sini. Kak Zara dilihat Ustazah Davina. Mana Kak Zara? Yang diperban sini nih, yang diperban. Paham ya? Misalnya di atas sini. Sementara wudhu yang wajib dibasuh sampai siku atau sampai bahu? Mana Kak Zaranya? Kalau kita wudhu, Siku, Ustazah. nah kalau kita wudhu, perhatikan ya. Kalau kita Siku. wudhu itu yang dibasuh kan tangan sampai siku, ya enggak? Sementara yang diperban di sini di atas siku. Maka ya nggak perlu, ya kan nggak apa-apa, nggak perlu tayamum, nggak perlu taya, nggak perlu ditayamumkan yang kena perban itu, paham ya? Jadi kalau yang diperban atau yang di, ya diperban lah, itu bukan anggota wudhu, makanya perlu tadi yang perlu kita perhatikan, anggota wudhu yang wajib dikenakan air itu kan empat tadi. Kalau di luar anggota wudhu diperban, ya maka kita tetap harus wudhu seperti biasa, nggak ngaruh, yang diperban nggak ngaruh. Nah, ngaruhnya itu kalau yang diperban itu di anggota wudhu. Iya kan di anggota wudhu. Katakanlah yang diperban kepalanya. Oke, yang diperban kepalanya. Nah, kepala pun kalau misalnya yang dikasih perban cuma bagian sini doang, sementara sini masih terbuka, oke, atau cuma gini, nih bagian sini yang sakit, sehingga gini, sehingga yang dililit cuma di sini, sehingga yang di sini terbuka, yang di sini terbuka, ya nggak masalah juga. Kita tetap wudhu seperti biasa, ya nggak? Kemudian sininya diusap kan? Kalau mengusap kepala kan cuma sebagian doang, ya nggak? Cuma kayak gini doang, selesai, ya kan? Tapi kalau keseluruhannya diperban karena sakit semuanya, diperban semuanya, sehingga nggak memungkinkan untuk mengusap kepalanya, bagian sedikit pun nggak bisa diusap, ya mau nggak mau, ya kan? Ya nggak mau, perbannya itu yang diusap. Setelah kita wudhu, ya kita wudhu dulu seperti biasa, apa wajah, kedua tangan, kemudian pas giliran perbannya itu kita usap seluruhnya pakai air perbannya. Kalau memang nggak ada sedikit pun yang tersisa di kepala untuk diusap ya, diusap semuanya keseluruhannya perbannya. Kemudian kita bertayamum untuk menggantikan ini usapan ini. Oke ya. Kita bertayamum seperti yang kita kerjakan tadi, bertayamum ya untuk menggantikan ini baru membasuh kedua kaki. Atau misalnya tangan yang kena yang diperban ini, misalnya perban ini nih. Ini. Katakanlah diperban ya kan di kayak gini ya, diperban misalnya, ya kan. Nah, nggak boleh kena air nih misalnya. Hanya ini doang misalnya. Hanya ini doang misalnya. Sementara ini terbuka, ini nggak diperban. Oleh dokter nggak diperban, hanya ini saja. Maka ya sama seperti biasa, membasuh wajah dulu, dibasuh wajah. Kemudian pas sampai di sini nih yang kena perban, diusap. Nggak dibasuh, diusap aja pakai air, diusap seluruhnya. Yang bagian nggak terkena perban harus terkena air. Ini harus terkena air. Oke, ini juga harus terkena air. Yang kiri kan nggak diperban harus terkena air. Kemudian kita pakai tayamum, ditayamumkan seperti biasa tadi tayamum, ya kan wajah.
Ya kan tentunya dilap dulu ya airnya ya. Tadi ya wajah kita biar kering dari air tadi. Kemudian tayamum untuk gantiin yang perban tadi. Ya kan ini dikasih ditayamumkan tanah tadi apa namanya? Ininya tadi kan kena debu tadi, kena tanah yang berdebu tadi, diusap di bagian yang enggak yang di sini nih yang enggak diperban tadi plus yang di sini. Tayamum seperti biasa. Kemudian udah mengusap kepala, kemudian kaki ya. Jadi bagian yang perban itu kalau misalnya di anggota wudhu, oke, maka perlu wudhu seperti biasa. Kemudian bagian yang diperban di anggota wudhu itu diusap dengan air secara keseluruhan, baru tayamum, ya, tayamum untuk menggantikan anggota yang terkena perban tadi. Seharusnya kan terkena air. Karena nggak terkena air, maka ditayamumkan. Baru dilanjutkan wudhunya tadi sampai kaki. Tapi kalau bagian yang diperban itu bukan di luar anggota wudhu, ya nggak masalah, nggak ngaruh. Oke? Nggak nggak ngaruh. Oke? Nah, dalam hal ini Kak Zara dan adik-adik, kalau misalnya memang agak sedikit ketat ya dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau misalnya bagian yang diperban itu ketika kita sakit misalnya qadarullah kecelakaan kemudian diperban apalah misalnya tangan kita keseluruhan. Sementara kita nggak dalam keadaan wudhu sebelumnya sama dokter langsung diperban semuanya ini tangan ini, ya kan? Maka tadi setiap kita mau sholat, kita seperti tadi ya, wudhu seperti biasa, bagian yang diperban karena tadi tangan keseluruhan yang dikena perban semuanya, maka diusap semuanya, diusap dengan air, pelan-pelan aja keseluruhannya. Habis itu ditayamumkan untuk menggantikan ini. Nah, ya, tayamumkan seperti yang tadi, seperti tayamum biasa, kemudian dilanjut ya wudhu di bagian yang lain. Tetapi karena tadi diperbannya tidak dalam keadaan berwudu, tidak dalam kondisi berwudu sebelumnya, maka nanti kalau sembuh harus dikodok, dikodok sholatnya. Kayak gitu ya. Ini dalam madhab Syafi'i. Nah, ya kapan-kapan insya Allah kita bahas ya masalah perban ini ya, ya. Jabiroh kalau dalam bahasa Arab istilah fikihnya adalah mashul jabiroh ya, mengusap gip atau perban ya. Jadi dibedakan pas dipakein perban itu sudah dalam keadaan berwudu atau tidak. Nah, itu perlu itu dibedakan dulu. Kemudian dibedakan juga yang diperban anggota wudhu atau tidak. Hmm, itu ada permasalahannya ya, ada permasalahan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Kak Zahra ya. Baik. Ya, Ustazah, terima kasih. Baik, Insya jadi Allah fardunya dipakai. tayamum ada 5. Yang pertama niat, yang kedua memindahkan debu yang suci ke anggota yang akan diusap, bukan dibasuh ya, diusap, oke? Kemudian yang ketiga yaitu mengusap wajah, tentunya dengan debu tadi. Yang keempat mengusap kedua tangan sampai siku-siku. Ingat dalam mazhab Syafi'i, tayamum itu yang diusap kedua tangannya adalah sampai siku-siku. Oke, sampai siku-siku. Yang kelima yaitu tertib secara berurut. Oke ya. Harus wajah dulu, baru kedua tangan sampai siku-siku. Disunahkan, didahulukan yang tangan kanan terlebih dahulu yang diusap, baru tangan kiri. Dan dengan 2 kali tepukan, 2 kali. Nah, ya, nggak sekali aja. Ya, jadi sekali pukulan atau tepukan untuk wajah, sekali tepukan yang di sini, yang telapak kiri untuk tangan kanan sampai siku, yang telapak kanan untuk tangan kiri sampai siku-siku. Oke. Kemudian niatnya tayamum ya ingat ya karena dia bukan tidak bisa mengangkat hadas kecil maupun hadas besar, maka niatnya adalah ini nih, istibahatis sholat al-mafruḍoh untuk dibolehkannya sholat fardu. Dan ketika bertayamum adik-adik itu hanya digunakan untuk sekali sholat fardu saja, ya.
Jadi tidak bisa digunakan untuk dua kali sholat fardu, ya. Lah kan aku nggak batal walaupun ya karena dia menggantikan dalam keadaan darurat saja. Oke ya. Jadi kalau sudah dipakai untuk sholat fardu duhur, maka kalau pas sholat asar dan memang belum mendapatkan air, maka dia wajib tayamum lagi untuk sholat asar. Oke ya, jadi tidak bisa dipakai untuk sholat duhur dan asar tidak boleh. Walaupun belum kentut, walaupun belum pipis. Berbeda dengan wudhu. Ya, kalau dia sudah wudhu di sholat duhurnya tadi, kemudian pas asar belum kentut, maka boleh nggak wudhu lagi boleh. Tetapi kalau untuk tayamum tidak boleh. Paham ya insya Allah ya. Kemudian untuk bertayamumnya juga harus ketika masuk waktu sholat. Jadi kalau mau sholat duhur, ya kan, dan nggak ada air, ya, dan yakin nggak ada air misalnya, maka bertayamumnya harus sudah masuk waktu zuhur, ya, nggak boleh sebelumnya. Oke? Kemudian pembatal tayamum sama seperti pembatal wudhu. Maka perlu diperhatikan wudhunya, ya apa saja yang membatalkan wudhu, itulah yang membatalkan tayamum. Ya, kalau yang membatalkan wudhu itu apa? Sesuatu yang keluar dari dua kemaluan seperti kentut, pipis, oke ya, berak, maka itu juga membatalkan tayamum. Yang membatalkan wudhu juga apa? Ya, hilang akal seperti pingsan, itu batal wudhu, pingsan itu. Ya kan? Maka kalau dia bertayamum, kemudian dia pingsan, maka batal tayamumnya, perlu tayamum lah lagi. Apalagi yang membatalkan wudhu, yaitu ketika melihat air fi ghairi waktu sholat, melihat air di selain waktu sholat. Kita tayamum nih, ya, kita udah tayamum, ya kan? Kemudian kita lihat air, dan kita belum sholat nih, maka kita wajib apa batal tayamumnya, maka kita wajib wudhu, ya, kita wajib wudhu, kemudian sholat. Nah, kalau misalnya sholat tadi dengan tayamum tadi. Kemudian setelah selesai sholat, baru ada yang kasih tahu, sudah ada air loh. Sudah ada air loh. Nah, ini sebenarnya ini nggak disebutkan di sini ya. Ya, kalau misalnya kita perlu lihat dulu adik-adik, ini kita di tempat yang jarang sekali ada air seperti padang pasir, ya di gurun Sahara. Jarang sekali ada air, ya kan? Sehingga setelah kita cari-cari nggak nemuin air, kemudian kita tayamum, kemudian setelah kita sholat dengan tayamum tadi, ya, kemudian ada yang ngasih tahu, ternyata si Fulan ini loh ada air, bawa air, nemuin air misalnya. Nah, kita sholat di tempat ya, di tempat yang jarang sekali ada air, maka kita nggak perlu mengkodok sholat. Oke ya? Nah, masalahnya kalau kita berada di tempat yang jarang nggak ada air, seperti di rumah kita sendiri misalnya, ya, di mana seringnya ada air. Seringnya ada air, kemudian suatu hari, suatu waktu nggak apa airnya mati. Nggak ada air, kita sudah cari juga nggak ada misalnya, ya kan. Nggak ada yang jual misalnya juga, misalnya tetapi ini jarang sekali nggak ada air tuh, jarang, seringnya ada air. Nah, maka dalam hal ini kita perlu mengkodok sholat kita kalau kita sholat dengan tayamum, wallahu alam. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian sebelum masuk ke bab sholat, adik-adik, sebenarnya kan Ustazah waktu itu sempat ngasih tahu ya, kita belajar sedikit demi sedikit bab haid ya, bab haid ya. Walaupun di sini ada adik-adik cowok, nggak apa-apa juga untuk mengetahui tentang haid ya. Waktu itu Kak Zahra, Kakak Lulu, mana Kakak Alfia di sini ada nggak di sini? Ustazah. Iya Kak, heeh. Sama yang lainnya. Kalau di open video, Ustazah biar lihat, biar nggak perlu ngelihat siapa saja nama-namanya, ya. Langsung di video di sini Ustazah bisa ngelihat. Kalau ini berkenan buka ya, tolong ya, buka videonya, oke?
Baik, mana Kak Mariam juga? Mana Kak Mariam, Kak Malika, Kak Kila? Open video sayang. Mana yang Kak Kila, Kak Hafsah, Kak Nafiza, Kak Nasya, Kak Konita? Open video dulu ya. Mana yang lainnya? Kak Kila, mana Kak Kila? Karena Ustazah pengen melihat kalian fokus atau tidak. Oke, kalau nggak di open videonya, ya Ustazah nggak tahu kalian fokus atau tidak. Mana Kak Mariam juga, mana Kak Mariam? Kak Wafika, Kak Afika, mana Kak Afika juga? Oke. Nah, di sini ya, ini adik-adik sebagian sudah mengalami haid ya, sebagian sudah mengalami haid ya kan? Nah, di sini Ustazah pengen yang perlu diperhatikan adalah kayak gini nih, misalnya ini kan Ustazah kayak bikin tabel kayak gini. Kelihatan nggak? Ini yang cowok juga perlu tahu ya. Nih, Ustazah bikin tabel seperti ini, ya kan? Ditulis siklus haid, ini siklus haid. Ditulis 1, 2, 3, 4, ya. Ini Ustazah tulis 12 ya. Biasanya karena normalnya Ustazah setiap bulannya mengalami haid, datang haid setiap bulannya. Jadi Ustazah taruhnya 12. Terkadang ada perempuan yang tidak harus setiap bulannya haid. Ada yang 3 bulan sekali baru haid. Ada yang 4 bulan sekali, ya kan? Makanya di sini Ustazah nggak tulis bulan, melainkan siklus. Oke ya, siklus. Baik. Kemudian kalau misalnya nih di sini di Januari tahun 2026 ya, tanggal 27 di sini Ustazah keluar darah. Nah, di sini kita lihat, kita tulis kalau misalnya belum kasih warna nggak apa-apa. Tulis dulu keluar darah. Nah, karena sebelumnya sudah lama nggak keluar haid, darah haid, maka di tanggal 27 Ustazah tulis keluar darah, kita bilangnya darah haid ditulis. Kak Fatia bisa difahami? Kak Afika difahami? Kak Afika? Bisa, Ustazah. Ya. Kak Afika sudah Ustazah. mens belum Kak Afika? Sudah, Ustazah. Sudah. Nah, ditulis ya. Ya, ini ditulis ketika keluar darah, tulis keluar darah misalnya yang ini keluar darah haid. Oke, saya tulis keluar darah haid. Kedua, ditulis jamnya. Ditulis jamnya, jam berapa. Oke, ya, waktunya kapan ditulis. Oke, yang bagi yang belum pernah mengalami haid dan usianya 10 atau 11 itu siap-siap ya, bisa jadi bentar lagi keluar darah nih. Nah, ditulis keluar darah haid jam. Nah, ini di sini Ustazah tulis jam 7.30 pagi. Oke, ditulis. Kenapa kok ditulis? Nanti untuk menghitung satu harinya, adik-adik, ya, itu nggak tanggal 27, kita ngitung itu satu hari nggak tanggal 27. Melainkan tanggal 28 ini. 28 jam 7.30. Baru dihitung satu hari. Bisa difahami nggak? Kak Hafsah, Kak Alfia bisa difahami? Iya, Kak Alfia bisa difahami? Iya, Ustazah. Jadi ngitung satu harinya bukan dari tanggal 27, melainkan di tanggal selanjutnya di jam yang sama itu satu hari satu malam. Kenapa? Karena minimal ya at least darah itu disebut dengan darah haid kalau sudah mencapai 24 jam, yaitu satu hari satu malam. Ya, kalau ternyata ini kan Ustazah kan keluar jam 7.30 pagi. Kemudian asar ternyata berhenti. Tanggal 27 asar berhenti, ya misalnya berhenti, loh kok nggak keluar lagi ya, nah berarti darah yang tadi dari pagi tadi ya nggak disebut darah haid, ya karena apa,
Karena berhenti sebelum 24 jam. Tahu 24 jam nggak sih? Adik-adik, tahu nggak 24 Iya, jam? Iya, satu hari satu malam. Oke? Nah, makanya penting banget kita mencatat kapan darah itu keluar. Bisa difahami dari sini? Nah, kemudian karena ternyata keluar darahnya waktu pas Januari tanggal 27 itu berlangsung, tanggal 28 juga keluar darah, tanggal 29 keluar darah, tanggal 30 juga keluar darah, tanggal 31 keluar darah. Oke. Kemudian Februari masih sampai Februari juga. Tanggal 1 Februari juga keluar darah. Tanggal 2 Februari juga. 3, 4, sampai tanggal 5 ternyata. Tanggal 5 berhentinya kapan? Dicatat juga. Nih Ustazah tulis. Suci waktu Isya. Ditulis. Oke adik-adik, ini berhenti nih. Sudah selesai nih. Suci waktu Isya. Sucinya dengan cara kalau dirasa adik-adik merasakan, oh kok kayak sudah mampet nih, nggak keluar-keluar lagi nih, maka dicek. Diceknya bisa dengan cotton bud. Dicek, mohon maaf sedikit aja, jangan dimasukkan semuanya ya, sakit nanti. Sedikit aja, dicek aja apakah darahnya masih ada atau enggak. Cotton budnya itu masih ada warna keruh atau tidak. Kalau bersih, kapasnya itu bersih, nggak ada warna keruhnya, nggak ada warna coklatnya, nggak ada warna kuningnya, maka itu tandanya bersih, maka wajib mandi. Di sini Ustazah selesai bersih, memang bersih itu waktu Isya, makanya ditulis Isya. Oke, ditulis Isya. Baru nanti dihitung dari tanggal 27 ke 5, tanggal 5 Februari, 27 Januari ke 5 Februari ini berapa hari haidnya kita hitung. Oke. Nah, ini karena minimalnya sehari semalam dihitungnya dari tanggal jadi dari 28. Yuk kita hitung yuk. Satu. Hitung bersama yuk. Dari 28 yuk. Satu. satu, Walaupun tanggal 27 itu, mensnya ya, keluarnya 27, tapi kita ngitungnya 28. Yuk, satu, 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 dua, dua, tiga, 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 empat, empat, lima, 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 enam, 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 tujuh, tujuh, delapan. delapan. Nah, tanggal 5 ini 9. Tanggal 5 ini 9. Oke ya? Di tanggal 5 Februari ini 9, maka Ustazah tulis nih, haidnya nih 9 hari. Nih, ditulis nih. Siklus pertama di tahun 2026, 9 hari. Nah, Ustazah tulis kan? Lihat nggak ini 9 hari? Ya nggak? Nih, haid 9 hari. Kak Hafsah lihat, Kak Hafsah. tuh, see, is mine. Kak Hafsah lihat. Okay, Kak Fatia lihat. Kak Wafika lihat. no, what's happened to you? Ustazah. Lihat, Nih, Ustazah. 9. Oke ya. Nah, udah selesai nih. Kemudian baru kita tulis suci Isya. Nah, karena Isya sucinya, mandi wajibnya, maka kita wajib sholat Isya. Oke ya. Wajib apa? Sholat Isya. Jadi Sholat tergantung Isya. sucinya di kapan, di waktu kapan nih. Kalau sucinya di waktu zuhur, ya wajib sholat duhur. Kalau sucinya di waktu asar, ditulis. Kalau sucinya di waktu asar, ditulis Kak Wafika, Kak Fatia, Kak Aisyah, Kak Lulu, Kak Alfia. Kalau suci dari haid di waktu asar, maka wajib sholat asar dan wajib sholat duhur, kodok. Ya, sholat duhurnya wajib dikodok. Ya, ya, jadi ketika kita suci di waktu asar, kita wajib sholat asar dan juga wajib mengkodok sholat zuhur. Begitu pula ketika ustadzah suci di waktu isya. Maka ustadzah wajib sholat isya dan wajib mengkodok sholat maghrib. Ketetapannya kayak gitu. Tapi kalau sucinya di waktu maghrib,
maka ya nggak perlu sholat isya, belum wajib. Karena waktu isya belum datang. Oke, belum masuk waktu isya. Kalau kita sucinya waktu maghrib, maka kita wajibnya ya sholat maghrib saja. Tetapi kalau kita sucinya, suci dari haid waktu isya, kita wajib mengkodok sholat maghrib juga. Jadi sholat isya dan juga sholat maghrib. Atau sholat maghrib dulu, baru sholat isya. Boleh. Oke ya? Begitu pula kalau sucinya waktu asar. Ya, wajib sholat duhur dan juga sholat isya. Sholat asar. Tapi kalau duhur saja, waktu sucinya waktu duhur saja, waktu duhur kita suci, maka kita wajibnya sholat duhur tanpa harus sholat asar. Nah, pertanyaannya kalau sholat subuh di waktu subuh sucinya, maka kita wajib sholat apa nih? Kalau suci dari haid di waktu subuh, kita wajib sholat Sholat apa? diwajib sholat subuh. Ya, sholat subuh. Oke, nggak ada sholat isya nggak perlu. Kenapa? Karena duhur dan asar itu ketika kita safar kan boleh dijamak. Oke, boleh dijamak. Maghrib dan isya ketika kita safar boleh dijamak. Ya, sementara subuh nggak bisa dijamak dengan isya, nggak bisa dijamak dengan apa duhur. Maka ya sendiri aja, ya. Sholat subuh itu sendiri aja, ya. Dalam arti kalau kita haid juga pun juga sama. Kalau kita sucinya di waktu subuh, ya nggak perlu mengkodok sholat isya, apalagi sholat duhur nggak perlu. Oke, jadi diperhatikan. Sama ketika kita keluar darah haidnya. Nah, kalau waktu itu kan di bulan Januari tanggal 27, Ustazah keluarnya jam 7.30. Kira-kira jam 7.30 itu pagi atau siang atau sore atau malam atau subuh ya? Jam 7.30 pagi nih. Kira-kira waktu subuh atau waktu zuhur atau waktu asar jam 7.30 pagi? Yuk, jawab. Duha, Ustazah. Jam tujuh tiga Duha, puluh. Ustazah. Hah? Iya, Kak Zara? Duha, Ustazah. Iya, Duha, berarti Ustazah. iya, ini di waktu duha. Duha itu kira-kira wajib sholat nggak ya, sholat duha itu? Tidak, Ustazah. Enggak, yang wajib kan 5 waktu saja. Berarti di sini ketika Ustazah keluar haid pada jam 7.30, Ustazah nggak ada hutang sholat. Nggak ada apa? Hutang sholat. Tentang sholat. Bisa difahami ya? Kecuali kalau Ustazah keluarnya waktu zuhur jam 1 misalnya. Jam 1 duhur, jam 1 siang sementara Ustazah belum sholat duhur. Maka wajib dikodok sholat duhur ketika selesai haid. Ya, ketika suci dari haid maka wajib dikodok sholat duhurnya. Karena tadi belum sholat ketika darah haid keluar. Bisa difahami nggak sih? Bisa, Adik-adik Ustazah. bisa. Yuk Kak Fatia coba. Ustazah mau tanya Kak Fatia. Di open mic dulu Kak Fatia, di unmute. Oke. Kalau misalnya Ustazah Vina keluar darah di tanggal 27 ini empat 4 sore. Sementara Ustazah belum sholat asar. Kira-kira wajib kodok enggak sholat asarnya, Kak Fatia? Wajib. Wajib. Kapan? Mengkodok sholat asarnya kapan? Setelah udah suci. Hah? Apa? Setelah sudah suci. Setelah suci dari haid. Ingat ya? Jadi gini, jam 4 sore keluar darah haid, belum sholat asar, maka tulis juga. Kodok sholat asar. Ditulis, biar nggak lupa. Ditu, ditulis. Ya, boleh di buku diary kita, boleh di kalender kita, boleh di HP, boleh. Harus ditulis. Oke ya, ditulis. Setelah itu kita perhatikan kapan terakhir berhentinya juga ditulis. Oke ya. Baik. Lagi Kak Fatia. Ini sudah kembaliin dulu jam 7.30 pagi. Oke. Lagi. Tadi misalnya tanggal 5 Februari ini Ustazah suci
Asar juga, suci asar. Kira-kira Ustazah Vina wajib sholat apa nih? Kalau sucinya di waktu asar, Kak Fatia, Wajib sholat asar sama kodok subuh. Kodok duhur. kalau duhur plus, plus kan waktu tadi kan tanggal 27 itu Ustazah Vina kan keluar asar, keluar waktu asar jam 4 sore sementara belum sholat asar. Berarti apalagi yang dikodok? Halo Kak Fatia? Mana Kak Fatianya? Kok hilang? Enggak ini ya. Oke, Kak Aisyah, coba open mic-nya. Unmute Kak Aisyah Mutia. Gimana Ya. tadi? Ya, Kak Aisyah Mutia. Suaranya dikencengin dikit ya. Ya. Misalnya tanggal 5 suci di waktu asar. Apa saja yang wajib Ustazah Vina apa namanya sholat di waktu asar ini? Sucinya apa saja? Asar, Asar, zuhur, duhur, sama subuh. subuh ngapain? Asar lagi, asar yang waktu tanggal 27 itu loh Kak. Kak Oh iya iya Aisyah, iya, benar. tanggal 27 kan Ustazah Iya Vina iya. kan keluar asar katakanlah ini udah Ustazah Vina balikin lagi jam pagi ya. Tadi loh, tadi kan waktu Hmm. Ustazah Vina tanya ke Kak Fatia misalnya tanggal 27 keluar darah di waktu atau di jam 4 sore sementara Ustazah Vina belum sholat asar. Maka ditulis wajib ya kodok sholat asar. Ya enggak? Kapan? Ngerjainnya kapan? Setelah selesai haid. Nah, tanggal 5 kan selesai haidnya nih. Tanggal 5 asar kan selesai. Mandi wajib. Kemudian yang wajib dikodok apa? Sholat duhur, sholat asar, dan sholat asar lagi. Oke? Bisa difahami dari sini adik-adik? Oke. Baik. Ustazah, Iya. cara boleh nggak merangkum seperti ini? Eh, jadi, jadi kan waktu keluar darah haidnya itu kan sore, eh, terus belum sholat asar. Nah, Mm-mm. habis itu sucinya pada saat jam 4 jam 4 sore juga dan belum sholat asar juga. Nah, berarti kita harus mengkodok sholat asar dan zuhur pada pada hari suci saat ini, sama pas keluar darah haid pada so- pada asar pada asar yang keluar Keluar darah darah. haid. Iya. Iya, betul, betul. Oke. Nah, makanya makanya perlu kita tuh tulis betul Kak Zara seperti itu. Oke ya, jadi nggak asal kita tinggal keluar darah haid, udah nggak perlu sholat apa-apa, tidak. Oke ya. Jadi kita perhatikan ketika keluar darah haid, kita perhatikan keluar darahnya di waktu sholat sholat atau tidak nih. Kalau di waktu sholat, kita sudah sholat atau belum nih? Kalau pas keluarnya darah di waktu sholat dan kita sudah sholat, aman, nggak perlu dikodok. Ya enggak? Tapi kalau belum, ya kita wajib mengkodok. Bisa difahami ya? Oke Kak Zara? Nah, begitu pula sucinya. Nah, ini penting banget ya. Wajib kita pahami bagi perempuan yang mengalami haid, ya kan? Dan juga bagi laki-laki juga, ya kan? Nanti bisa ngajarin ke istri-istrinya, anak perempuannya. Oke ya? Nah, oke kalau sudah kan sucinya tadi sudah isya nih. Kemudian kita perhatikan lagi kapan keluar darahnya lagi. Di sini di bulan Februari, Ustazah keluar lagi tanggal 24. Nah, tanggal 24. Oke, tanggal 24 keluar darah di sini, maka kita hitung sucinya. Sucinya kan dimulai Isya, tapi ngitungnya ya tanggal 6 ini untuk sehari semalam kita ngitungnya tanggal 6 Isya ya. Tanggal 6 pas Isya kita hitung satu. Nah, Ustazah hitung dari tanggal 5 Isya sampai tanggal 24 duhur ya Ustazah hitung itu ternyata 18 hari. Nah, di sini Ustazah tulis nih suci 18 hari. Kenapa kok penting kita hitung? Karena
Kalau sucinya, keluar darahnya ini sebelum 15 hari, katakanlah di tanggal 13 ini Ustazah keluar darah lagi, atau tanggal 14 di sini misalnya. Tanggal 14 ini keluar darah lagi, ya kan? Atau katakanlah misalnya, mohon maaf, misalnya di sini 17 lah, atau 16 di sini nih, misalnya, maaf. 17 keluar darah lagi, padahal sucinya Ustazah belum 15 hari, maka di sini tanggal 17 keluar darah ini bukan darah haid. Ya. Oleh karena itu penting banget kita mengetahui, ya kan, kita catat kapan keluar darah, kapan berhentinya, dan kapan keluar lagi. Itu dulu ya, itu dulu. Nah, ditulis dulu nanti apa seperti yang Ustazah sampaikan, kalau keluar darah dilihat tanggal berapa dicatat, jamnya berapa dicatat juga. Kita sudah sholat atau belum? Kalau keluar darahnya di waktu sholat, kita sudah sholat atau belum? Dicatat. Kalau belum, berarti ditulis kodok sholat. Sholat apa dulu nih? Ya, kalau misalnya di waktu maghrib keluarnya, ya kan? Atau di waktu isya keluarnya. Ya, kalau maghrib kan waktunya pendek tuh. Misalnya isya itu waktunya lama. Kadang kan kita nanti sholatnya, ya kan? Ternyata keluar darah nih, maka ditulis ya belum belum sholat, ya kodok sholat isya. Kemudian dihitung berapa hari haid kita sampai berhentinya. Sucinya kapan nih? Ya, suci isya, maka kita wajib mandi, kemudian kita sholat isya dan sholat maghrib dan juga sholat kodok yang sebelum waktu pas keluar darah haid waktu pertama itu. Oke ya? Kayak gitu insya Allah ya, itu dulu untuk pembahasan haid ini. Baik, kita lanjut ke kitab Mabadi' Fiqhiyah lagi. Ini sekarang masuk bab solat ya, bab solat. Oke, nah di sini Al-Musannif pengarang kitab ya Hafizahullahu taala mengatakan ya, question ini, soal itu bertanya ya, pertanyaan. Ala man tajibus solat, kepada siapa sih solat itu wajib? Pada siapa sih sholat itu wajib? Ya. Nah, jawabannya nanti dulu deh. Ala, yuk. Pertama, kepada siapa ditulis? Sholat wajib bagi siapa sih? Ditulis. Yang pertama, bagi orang Islam. Oke ya. Kita orang Islam, maka wajib sholat. Apakah seluruh orang Islam, termasuk anak kecil? Ternyata tidak. Yang wajib sholat adalah orang Islam. Yang kedua, baligh. Yang sudah baligh. Oke. Yang ketiga, ya, berakal. Yang pertama Muslim, kedua baligh, ketiga berakal. Ya, ketika tiga ini ada pada diri kita, maka kita wajib sholat. Kalau kita nggak sholat, berarti berdosa. Kitanya berdosa. Bisa difahami ya? Oke ya. Jadi yang pertama apa? Siapa yang wajib sholat? Yang pertama, orang Orang Islam. Mau orang Islam laki-laki, mau perempuan, kalau dia Islam wajib sholat. Kedua, baligh. Oke? Sudah balik baligh. Waktu itu kita sudah pelajari kan tanda-tanda baligh. Masih ingat nggak tanda-tanda baligh ada tiga? Ada yang masih ingat tanda pasti baligh Ustazah. ada tiga? Siapa yang mau mengatakan di sini tanda baligh ada tiga? Masih Ustazah. Masih, Siapa yang masih mau? Ustazah. Oke, yuk tanda baligh ada Ada tiga. Yang tiga. pertama apa? Kel- keluar mani bagi perempuan dan laki-laki. Iya, Yang kedua, keluar minimal haid usianya bagi berapa? perempuan. Kak Zara, keluar mani minimal usianya berapa? Minimal, minimal, 9 tak? minimal 9 usianya tahun. 9 tahun. Oke, yang kedua, tanda balik yang kedua. Keluar keluar haid bagi Iya, perempuan. keluar darah haid bagi perempuan. Minimal usianya berapa?
kurang kurang 9 16 hari. tahun, 9 Kurang tahun 9 kurang tahun kurang 16 kurang hari. 16 hari. Baik, tanda tiga yang ketiga apa? Tanda balik yang ketiga? Sudah 15 tahun Ya, Komaria. genap. Genap 15 Genap. tahun apabila ya tidak keluar darah haid dan tidak keluar man. Bisa difahami ya? Oke ya. Baik, itu tanda balik ya. Apabila sudah mencapai usia balik, maka wajib sholat. Kemudian yang ketiga, harus berakal adik-adik. Balik saja, tapi dia nggak berakal sehat, gila misalnya, ya. Gila, tahu gila kan? Kan nggak, akalnya nggak ada, hilang akalnya. Oke ya? Maka ya nggak wajib sholat. Ya, jadi syarat ini harus terpenuhi. Muslim, baligh, dan berakal. Oke. Kemudian penulis menyebutkan lagi wa ala wali sobi an ya'murahu bis salat ba'da tamami sab'a sinin. Oke ya. Nah, bagi walinya, misal bagi orang tua si anak, kalau memang anaknya itu belum balik, katakanlah masih usia 7 tahun, oke, maka bagi orang tuanya untuk menyuruh sholat, oke, dilatih, ya, dilatih. Jadi, dan adik-adik yang belum balik, kalau disuruh bapak ibunya sholat, harus sholat, ya, oke, latihan, ya, latihan. Apalagi di usia 10 tahun, 11 tahun, walaupun belum balik, ya. Latihan yuk apa namanya sholat, ya, latihan sholat. Oke. Kemudian wa yadribuhu ala tarkiha ba'da kamal ashri sinin, ya. Nah, kalau sudah mencapai usia 10 tahun dan orang tuanya telah menyuruhnya untuk sholat, ini kewajiban bagi orang tuanya. Memang belum wajib adik-adik, tapi bagi orang tuanya wajib untuk menyuruhnya. Oke, untuk menyuruh sholat. Nah, kalau ternyata di usia 10 tahun si anak ini, ya yang belum balik, usia 10 tahun tapi dia belum balik, kemudian orang tuanya sudah nyuruh, dan si anak itu, udah mandi, nggak apa-apa. Dan si anak itu nggak mau, maka orang tuanya boleh memukulnya. Oke, ya? Dipukul si anak itu. Oke ya, tentunya mukulnya bukan mukul untuk nyakitin, tidak, untuk ngasih, ya, ngasih tahu kalau sholat itu hukumnya wajib. Seperti itu ya. Jadi bagi orang tua yang nyuruh adik-adik, kalau ayah ibunya nyuruh adik-adik sholat, ya, meskipun adik-adik belum balik nih, maka tetap kita kerjakan sholat. Baik. Kemudian masuk ke kam syurutis sholah. Syaratnya sholat. Yuk ditulis. Syarat-syarat sholat. Syurutuha khomsah. Syarat-syaratnya ada 5. Ditulis. Syaratnya sholat ada 5. Yang pertama, at-toharoh. Nah, kita sudah sering ya mendengar istilah toharoh ya. Toharoh itu bersuci, ya, suci. Toharoh itu suci. Dari apa? Hadas besar dan juga hadas kecil. Jadi untuk bisa melakukan sholat, syaratnya harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu seperti apa? Yang batal wudhunya tadi berarti dia hadas kecil. Yang kentut berarti dia berhadas kecil. Kalau berhadas kecil maka tidak boleh sholat. Harus wudhu dulu. Nah, yang berhadas besar seperti apa? Seperti mens, haid tadi. Atau seperti keluar mani. Ya, itu hadas besar. Ya, berarti harus apa? Ya, kalau yang mens, ya harus selesai dulu haidnya. Darah haidnya harus selesai dulu. Baru mandi wajib, baru bisa sholat. Oke ya? Nah, kalau belum mandi wajib, ya, belum mandi, dia mens nih. Kemudian selesai mens, dia belum mandi, ya, kemudian sholat, maka sholatnya enggak sah. Sholatnya tidak sah. Jadi dia harus suci dari hadas kecil dan hadas besar agar sholatnya sah.
Kemudian syarat yang kedua, suci badannya. Suci badan ditulis. Suci badan, baju, dan tempat. Dari apa? Dari najis, ya. Jadi baju kita, mukena kita, ya kan? Kemudian badan kita juga, ya. Kemudian tempat untuk kita sholat itu harus suci dari najis. Kita sudah belajar ya, bab najis ya, apa saja najis itu ya. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu satrul aurah, menutup aurat. Nah, menutup aurat harus nih, ya kan? Seluruh badan perempuan ketika sholat itu aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan, ya. Yaitu auratnya untuk perempuan, ya, saat sholat. Ya, kalau laki-laki, ya, auratnya hanya di antara pusar dan lutut. Meskipun auratnya hanya di antara pusar dan lutut, maka dari bagian dari adab, ya, sopannya, ya, seluruh, ya, ditutup. Ya, walaupun dada nggak apa-apa kalau sholat bagi laki-laki dada terbuka nggak masalah, sah sebenarnya. Tetapi adabnya, ya, kalau adabnya, ya, ditutup pakai baju yang bagus. Oke ya. Baik, kemudian syarat keempat yaitu mengetahui masuknya waktu sholat. Ditulis, tahu waktu atau tahu masuknya waktu sholat. Ya. Jadi nggak boleh nih kita sholat, tapi kita nggak boleh ya kita sholat tapi apa? Tapi belum nggak tahu ini sebenarnya sudah masuk waktu sholat belum sih? Kita asal sholat aja. Nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus pastikan kalau memang ini sudah masuk waktu sholat. Kita mau sholat maghrib nih, pastikan dulu sudah masuk waktu maghrib belum ya? Nah, kita cek. Kalau udah, baru kita sholat. Ya, itu syaratnya. Kemudian yang kelima, yaitu istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Mau itu sholat wajib, sholat fardu, atau sholat sunnah itu menghadap kiblat. Kecuali bisa ditulis, ya untuk sholat fardu itu harus menghadap kiblat itu wajib. Kalau misalnya kita sholat fardunya nggak menghadap kiblat, oke, maka kita wajib mengkodok. Misalnya kita masih berada di kereta nih misalnya, oke, di kereta kan nggak bisa semau kita menghadap kiblatnya di mana kan? Misalnya kita kesusahan menentukan kiblatnya di kereta, di dalam kereta, oke ya? Nah, kita tetap sholat, kita wajib sholat di waktunya kita wajib sholat, oke ya. Tetapi kalau sudah sampai dan ternyata tadi kita sholatnya nggak menghadap kiblat, ketika kita sampai tujuannya, kita mengkodok sholat tersebut, oke ya. Begitu pula sholat sunnah pun juga ya syaratnya juga menghadap kiblat. Kecuali, nah ini ada kecualinya. Nah kalau sholat sunnah tadi di kendaraan ya untuk sholat sunnah, kalau di kendaraan yang tidak memungkinkan untuk berhenti, ya maka nggak masalah ya kayak kereta tadi kereta api kan nggak memungkinkan untuk berhenti, ya. Dan kita mau melakukan sholat sunnah nggak masalah kalau nggak menghadap kiblat. Tetapi kalau untuk sholat fardu maka syaratnya harus menghadap kiblat. Insya Allah bisa difahami ya adik-adik ya? Oke? Baik. eh Mungkin sampai sini dulu. Tolong Kak Zara coba disampaikan lagi syarat sahnya sholat ada 5. Coba yang ditulis tadi apa saja, Kak Zara? Yang ke satu bersuci ya. Suci badan, baju dan tempat dari najis. Yang yang pertama, Yang itu ketiga yang kedua. menutup Maaf, aurat. bentar Kak Zara. Itu yang kedua. Yang pertama tadi suci apa Kak? Bersuci. Bersuci, suci dari hadas besar dan hadas kecil ditulis. Yang pertama, suci dari Abang Abdullah juga tulis ya. Syarat sahnya sholat yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Oke? Itu syaratnya. Baik. Oke, Kak Zara. Kemudian yang kedua udah betul. Suci badannya, bajunya, dan pakaiannya dari najis dan tempatnya, tempat untuk sholat dari najis.
Kemudian yang ketiga apa Kak Zara? Menutup aurat. Menutup aurat. Yang keempat, Tahu masuk waktu sholat. mengetahui masuknya waktu sholat. Yang kelima, Menghadap kiblat kecuali tidak menghadap. tahu arah kiblat. Oke, menghadap kiblat. Boleh, makasih. Kiblat. Santi, terima kasih. Sekarang yuk, Abang Fatih ada di sini, Abang Fatih. Ada. Abang Fatih ada. Oke, yuk sebutkan syarat sahnya sholat yang 5 ini. Yuk sebutkan. Satu, Eh, suci, ditulis ya. Ya, toharoh minal hadatsil akbar. mensucikan dari hadas besar atau hadas kecil. Ya, bukan mensucikan ya. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Oke. Yang kedua, Bang. Eh, Suci juga, suci badan, pakaian, suci, suci badan pakaian dan tempat dari sholat dari najis. Oke, dan tempat sholat dari najis. oke. Ditulis ya, Bang Fatih ya, biar nggak lupa ya. Ya, Oke. ya. Yuk, yang ketiga, satrul auroh, Aurah. menutup Menutup aurat. aurat. Oke. Kemudian yang keempat, mengetahui Masuk masuk masuknya jam waktu, sholat. ya, waktu sholat, ya. Kelima, Eh, menghadap kiblat. menghadap kiblat. Harus diingat-ingat ya. Harus ingat-ingat syarat sahnya sholat. Yuk sekali lagi yang di sini ada Kak, yuk Kak Syabia. Mana Kak Syabia? Ada Kak Syabia? Kak Syabia ada? What's the playing? Kak Syabia? My brother. Yeah, mine. Oke, Kak Kila ada? Kak Kila? Kakak Kila? How do you have Oke, that? Kakak Malika? Kakak Malika? What is Stop. Kakak Malika? Kakak Malika ada? Yuk, Kak Aca, Kak Konita? Kak Konita? Ya, Iya. Yuk, sebutkan syarat sahnya sholat yang 5. yang pertama suci dari hadas besar dan kecil. Oke. Ke- Kedua suci badan, baju, Oke. dan tempat Sholat dari. dari najis. Ketiga menutup aurat. Oke. Keempat tahu masuk waktu sholat. Oke. Kelima menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Oke. Kemudian tadi siapa saja sebutkan yang apa namanya yang wajib melakukan sholat. Tadi ada 3 tadi. Orang yang muslim balik sama Oke. berakal. Oke, Islam, baligh dan berakal. Baik, tanda baligh ada 3 Kak. Sebutkan Kak Aca. Air mani, Bukan haid, air mani, keluar air mani bagi kelu- laki-laki dan perempuan. Ayo, keluar air mani bagi perempuan dan laki-laki. minimal usianya 9 tahun. Ditulis, oke? Baik. Minimal oh, Sekarang yang kedua, haid bagi perempuan 9 minimal hari. 9 tahun, bukan 9 hari. 9 tahun kurang 16 hari. 9 hari aja masih 9 tahun, ya, 9 tahun kurang 16 hari. Oke, yang ketiga, yuk. umur 15 tahun. Genap 15 tahun. Oh ya, yang tadi 9 tahun, kemudian kita nyebutan 15 tahun itu tahun Komariah atau tahun Masehi? Komariah. Tahun Komariah, oke?
Kak Aca sekarang umurnya udah berapa tahun? 14. 14. Sudah haid belum? Udah. Nah, setiap kali haid wajib ditulis seperti Ustazah Vina tulis seperti tadi yang ajarin tadi. Oke? Ya, Oke. ditulis jamnya, tanggalnya, jamnya, sudah maksud waktu sholat atau belum, sudah sholat atau belum ketika keluar darah haid di waktu sholat, kalau belum wajib ditulis kodok sholat. Kemudian di sucinya kapan, wajib ditulis juga sucinya kapan. Kalau sucinya di waktu sholat, ya kan, maka wajib sholat di waktu itu, ya kan, sucinya waktu asar, maka wajib sholat asar plus mengkodok sholat duhur. Di sucinya waktu isya, wajib sholat isya plus mengkodok sholat maghrib. Oke ya? Tapi kalau sucinya duhur atau sucinya maghrib, maka tidak perlu mengkodok sholat asar ataupun sholat isya, tidak perlu. Atau sholat subuh, ya sholat subuh saja. Bisa difahami ya Kak? Kemudian Iya. ditulis tadi dari pertama kali haid sampai terakhir suci, ditulis berapa hari, ditulis. Kemudian dari suci, dari haid, kemudian datang lagi darah haidnya itu, ditulis sucinya berapa hari, ditulis. Ya kan? Nah, haid berapa hari plus sucinya berapa hari, itulah jadi totalnya, siklusnya itu. Oke, ditulis juga. Baik, terima kasih Kak Aca. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Mohon maaf bila ada salah kata dari Ustazah Vina. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto sebentar ya. Open Waalaikumsalam video, warahmatullahi wabarakatuh. open video di foto dulu.